suatu hari kalian mengikuti sebuah perlombaan, kalian sudah belajar berbulan-bulan menjawab semua soal dengan benar. Tetapi pada akhirnya keputusan yang diambil justru terasa tidak adil. Apa yang kalian rasakan? Tentu kecewa. Nah, rasa kecewa akibat ketidakadilan bukan hanya terjadi dalam sebuah perlombaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, masih banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Lalu, di mana posisi Pancasila sebagai dasar negara kita? Inilah yang akan saya bahas pada video kali ini. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, menelaah keadilan sosial di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isra Siti Romla, saya dari kelas B325 dengan NIM 25060312. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video portofolio mengenai salah satu fondasi penting bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Namun, pada video ini saya tidak hanya akan menjelaskan apa itu Pancasila, sebagaimana yang biasa kita pelajari di sekolah. Saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diuji dalam kehidupan nyata melalui berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Karena menurut saya, Pancasila bukan hanya sekedar 5 kalimat yang dihafalkan ketika upacara. Pancasila merupakan pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai seharusnya hadir dalam setiap keputusan, kebijakan, maupun perilaku kita sebagai warga negara. Akan tetapi, muncul sebuah pertanyaan. Apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Pertanyaan inilah yang akan saya bahas melalui beberapa contoh peristiwa nyata, khususnya yang berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum membahas isu tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sekaligus pandangan hidup bangsa. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar atau prinsip kehidupan. Artinya, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sila pertama mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghormati kebebasan setiap orang dalam menjalankan agamanya. Sila kedua mengajarkan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan adil, beradab, serta menghormati hak asasi manusia. Sila ketiga mengingatkan bahwa meskipun Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sila keempat mengajarkan bahwa setiap keputusan hendaknya diambil melalui musyawarah, serta menghargai pendapat orang lain. Sedangkan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila inilah yang akan menjadi fokus pembahasan saya. Masih banyak masyarakat yang merasa belum memperoleh keadilan sebagai mestinya. Oleh karena itu, pada bagian berikut saya akan mengajak
kita semua menganalisis beberapa peristiwa nyata yang menunjukkan bahwa implementasi keadilan sosial masih perlu terus diperjuangkan. Mari kita membahas satu persatu secara kritis, objektif, dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Analisis implementasi sila kelima dalam kehidupan nyata. Setelah kita memahami makna sila kelima, sekarang mari kita melihat bagaimana penerapan nilai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat melalui beberapa peristiwa yang sempat menjadi perhatian publik. Izin. Oh baik, silakan. Saya Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. hak tertentu. Jadi Justru biasakan melalui menjawab contoh-contoh itu ini, dengan artikulasi yang kita jelas. dapat Pimpinan BPK mempelajari dipilih bahwa dari dan nilai oleh Pancasila anggota. harus Namun untuk terus menjadi dibuat anggota BPK, dalam kehidupan keterkaitan sehari-hari. dengan perwakilan daerah tetap Isu dijaga. pertama, DPR dalam memilih objektivitas anggota dalam BPK sebuah diwajibkan perlombaan. untuk memperhatikan Peristiwa pertimbangan pertama dari lembaga berkaitan mana. dengan sebuah lomba cerdas cermat Anggota yang Badan sempat Pemeriksa ramai Keuangan dipilih oleh Dewan diperbincangkan di Perwakilan media Rakyat sosial. Dalam perlombaan tersebut muncul perdebatan mengenai keputusan juri yang dianggap tidak konsisten oleh sebagian masyarakat. Akibatnya, banyak orang mempertanyakan apakah proses penilaian benar-benar telah dilakukan secara objektif. Terlepas dari siapa yang benar atau salah dalam peristiwa tersebut, ada satu pelajaran yang dapat kita ambil. Keadilan bukan hanya berbicara mengenai hasil akhir, tetapi juga mengenai proses. Setiap peserta datang dengan usaha, kerja keras, serta harapan yang sama. Oleh karena itu, seluruh peserta berhak memperoleh nilai yang jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan objektivitas sebuah keputusan, maka kepercayaan terhadap penyelenggara juga dapat berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan harus diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nilai inilah yang diajarkan oleh sila kelima Pancasila. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pesertanya, dari mana asalnya, ataupun seberapa besar dukungannya yang dimiliki. Semua harus diperlakukan sama sesuai dengan aturan. Isu kedua, pelayanan bagi masyarakat adat Baduy. Peristiwa berikutnya berkaitan dengan masyarakat adat Baduy. Masyarakat Baduy merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan adat istiadat yang masih dijaga hingga sekarang ini. Dalam beberapa kesempatan muncul pemberitaan mengenai tantangan yang dihadapi sebagian masyarakat, yaitu masyarakat Baduy dalam administrasi kependudukan maupun akses terhadap layanan publik. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat adat, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan dari negara. Sila kelima mengajarkan bahwa keadilan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, budaya, tempat tinggal, ataupun cara hidup mereka. Keberagaman bukanlah alasan untuk memberikan pelayanan yang berbeda. Sebaliknya, keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dihormati. Apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan, maka hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama agar pelayanan publik semakin merata dan inklusif. Dengan demikian, nilai keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Isu ketiga, ketimpangan pendidikan.
Selanjutnya adalah isu mengenai pemerataan pendidikan. Indonesia memiliki semangat besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Namun, kenyataannya, kualitas pendidikan di setiap daerah masih belum sama. Masih terdapat sekolah yang memiliki keterbatasan ruang kelas, fasilitas belajar, akses internet, maupun jumlah tenaga pendidik. Sementara di daerah lain, peserta didik telah menikmati berbagai fasilitas pembelajaran yang jauh lebih lengkap. Nah, perbedaan inilah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Karena pada dasarnya setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Tempat tinggal seharusnya tidak menjadi penghalang bagi seorang anak untuk meraih cita-citanya. Sebagai calon guru sekolah dasar, isu ini sangat menyentuh bagi saya. Guru bukan hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kesempatan belajar yang adil bagi seluruh peserta didik. Saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan yang sama untuk berkembang. Inilah makna keadilan yang sesungguhnya. Bukan hanya memberikan perilaku istimewa sebagai orang, melainkan memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang berkebutuhan dan mencapai keberhasilan. Refleksi nilai keadilan sosial dalam kehidupan dan peran saya sebagai calon guru. Setelah membahas beberapa peristiwa sebelumnya, saya ingin mengangkat satu persoalan lain yang juga sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu korupsi. Korupsi seringkali dianggap sebagai persoalan hukum semata. Padahal, jika kita lihat lebih dalam, korupsi merupakan bentuk ketidakadilan sosial loh. Mengapa demikian? Karena setiap rupiah uang negara yang disalahgunakan sejatinya adalah hak masyarakat loh. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan, menyediakan jalan yang layak, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketika dana tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi, yang dirugikan bukan hanya negara, tapi juga jutaan masyarakat yang kehilangan haknya. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak merata dan kesenjangan sosial semakin besar. Oleh karena itu, memerangi korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat dengan membiasakan sikap jujur, tanggung jawab, dan berintegrasi sejak usia dini. Dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupannya. Melalui berbagai contoh yang telah kita bahas, mulai dari pentingnya objektivitas dalam perlombaan, pelayanan yang adil bagi seluruh rakyat masyarakat, termasuk masyarakat adat, pemerataan pendidikan, dan dampak korupsi hingga bullying di sekolah. Kita melihat bahwa penerapan sila kelima masih menjadi tantangan yang harus terus diperjuangkan secara bersama-sama. Namun, saya percaya bahwa perubahan dapat dimulai dari hal sederhana. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga, dimulai dari sekolah,
dan dimulai dari bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan adil. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya memiliki harapan agar kelak dapat menjadi pendidik yang tidak hanya mengajarkan teori Pancasila, tetapi juga menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut di lingkungan sekolah. Karena sesungguhnya pendidikan bukan hanya tentang mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk karakter. Apabila nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam diri setiap warga negara, saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang adil, lebih menghargai keberagaman, dan lebih sejahtera. Demikian video portofolio yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, serta teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya Isra Siti Romla pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.